Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Sidang Jum'ah Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengampuni kita semua yang hadir di masjid ini. Amin. Ketahuilah ya ibadallah bahwa pada hari ini, hari Jum'ah tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah, maka bulan Ramadan hanya tinggal 4 hari atau 5 hari lagi. Maka dalam permasalahan masuknya bulan Ramadan yang ditunjukkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman. Dan begitupun di hadis yang banyak dari Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas dengan lafaz-lafaz yang sama. Maka di hadis yang muttafaqun alaih dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar dan yang lainnya menjadi pendalilan bahwa masuknya bulan Ramadan bukan dari perhitungan hisab Masehi dan juga bukan dari perhitungan hisab al-falaki, astronomi perbintangan. Tetapi jelas kata Nabi, sumu liru'yatihi, puasalah kalian dengan menghitung bulan, dan berbukalah kalian selesai dari bulan Ramadan dengan masuk Syawal dengan menghitung bulan. Maka yang menjadi poin masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan adalah dengan melihat kepada bulan. Dan di dalam Islam satu bulan itu hanya 29 hari. Seperti hadis-hadis yang banyak muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab dan yang lainnya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innama syahra hakada wa hakada wa hakada. Maknanya bahwa satu bulan itu di dalam Islam 29 hari. Innama asyahru tis'u wa isrina yauman, bahwa satu bulan itu 29 hari. Namun di sini, di saat kita masuk ke 29 hari, seperti contohnya di sini, di hari ini tanggal ke-25, maka di hari Selasa tanggal 29, disinilah
Yang diinginkan oleh Nabi, 1 bulan itu 29 hari. Maka di hari Selasa bisa jadi akhir dari Ramadan. Akhir dari Sya'ban. Maka hari Rabu bisa jadi Ramadan. Namun itu semua kembali kepada keadaan. Keadaan dari apakah terlihat hilal atau tidak. Karena di hadis disebutkan, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu dengan melihat hilal. Gambarannya nanti hari Selasa tanggal 29. Selesai bulan Sya'ban. Dilihat malamnya, malam Kamis. Apakah terlihat hilal? Di sini jika terlihat berarti besoknya hari Rabu puasa. Masuk hari pertama. Namun jika tidak terlihat hilal karena negara Indonesia di Khatulistiwa yang bahasa Arabnya Khat al-Istawa, in English Equator, banyak sekali curah hujan. Maka kadang-kadang hilal tidak terlihat karena mendung menggantung. Hujan. Maka itu pun telah datang dalil di hadis, fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman. Maka jika tidak terlihat hilal, maka diakhirkan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka Sya'ban itu menjadi 30 hari dikarenakan tidak terlihat hilal. Maka dari sini kita mengetahui ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bulan puasa jatuh hari Rabu jika memang terlihat hilal di malam Rabu. Akhir dari Sya'ban 29, malam ke-30 terlihat hilal, puasa hari Rabu. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, tidak terlihat hilal sama sekali karena mendung. Maka mengikuti sunnah, selesaikan bulan Sya'ban menjadi 30, sehingga hari Kamis masuk kepada 1 Ramadan, karena hari Rabu dianggap hari ke-30 Sya'ban. Permasalahan ini adalah permasalahan yang mudah. Namun mohon maaf, dan ini perkaranya nyata dan ada, maka kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang mengatasnamakan ormas, mengatasnamakan kelompok, mengatasnamakan partai, mengatasnamakan hizb, maka mereka menjadikan ikhtilaf dengan adanya 2 kemungkinan ini. Maka ada ormas yang mengatakan kita melaksanakan hari Rabu. Ada ormas yang lain mengatakan hari Kamis. Bahkan ada ormas yang lain mengatakan mungkin hari Jumat. Dan ada ormas yang lain bahkan hari Selasa. Maka itu yang ada di antara kita dari kaum muslimin. Yang mana ini adalah perkara yang sangat menyesakkan dada. Karena terjadi ikhtilaf. Sampai dikatakan kamu mengikuti ormas mana? Kamu mengikuti hizb, kelompok, partai mana? Dalam permasalahan bulan Ramadan dan dalam permasalahan bulan Syawal, masuknya hari Id. Maka inilah dari kerancuan yang ada di dalam permasalahan masuknya bulan Ramadan, dan itu terjadi. Maka di sini kita akan memberikan solve of the problem. Kita akan memberikan jawaban dari permasalahan ini. Lalu bagaimana jawaban dari permasalahan ini agar kaum muslimin tidak khilaf? Agar kaum muslimin dalam keadaan satu penentuan hari masuknya bulan Ramadan serempak. Maka kita katakan telah datang sunnah Nabi untuk melaksanakan serempak tersebut. Mana dalilnya? Datang dari 2 sahabat. Pertama hadis yang datang dari Abi Hurairah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Utsman ibni Muhammad, dari Sa'id ibni Arubah, dari Sa'id al-Maqburi, dari Abi Hurairah. Maka hadis ini disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
as-saumu yauma yasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahhaun. Maknanya disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini penukilan dari para ulama, bahwa ditafsirkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Makna hadis ini adalah puasalah kalian bersama kaum muslimin di negeri kalian dengan pemerintahnya dan rakyatnya. Dan berbukalah, maksudnya hari Id. Kalian melaksanakan sholat Id dan berbuka bersama pemerintah kalian dan kaum muslimin dari rakyatnya. Dan hari Idul Adha, sembelihlah dan sholatlah Id bersama kaum muslimin dan pemerintah yang ada pada kalian. Dari ucapan Nabi ini menunjukkan agar kita tidak butuh lagi kepada ikhtilaf, agar kita tidak butuh lagi kepada perselisihan di antara kaum muslimin. Apa kata Nabi? Puasa bersama pemerintah kalian dan rakyat kaum muslimin yang ada di negeri kalian, selesai. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis yang hasan, karena Utsman ibnu Muhammad yang mana dia saduq hasanul hadis, dan bahkan telah datang dari jalan yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Abdul Razzaq dari jalan Muhammad ibnul Munkadir dari sahabat Abi Hurairah ini juga. Maka Muhammad ibnul Munkadir thiqah, namun disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan oleh Imam Abu Zur'ah bahwa lam yasma ibnul Munkadir min Abi Hurairah, bahkan lam yalqa min Abi Hurairah. Kata Ibnu Ma'in, tidak mendengar Muhammad ibnul Munkadir dari Abi Hurairah, dan berkata Abu Zur'ah bahkan tidak pernah bertemu. Maka sanad ini munqati', terputus. Maka dari dua jalan, jalan yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Utsman ibnu Muhammad, dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abi Hurairah hasan, ditambah riwayat Muhammad ibnul Munkadir yang munqati', maka hadis ini bisa menjadi jayyid dan bisa diamalkan. Dan bahkan telah datang riwayat yang lain dari Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam musnadnya dari jalan Maula Safiyah binti Abdul Muttalib, yang diriwayatkan kepada Urwah ibni Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, as-saumu yauma tasumunan nas wal fitru yauma tuftirunan nas. Maka puasalah kalian bersama jamaah kaum muslimin di negeri kalian dari pemerintah dan rakyat, semuanya berpuasa, puasa hari itu. Dan berbuka puasa, melaksanakan sholat Id, dan membatalkan puasa karena sudah masuk Syawal, Lebaran, hari Idul Fitr, bersama pemimpin, pemerintah, dan bersama rakyat yang ada. Maka hadis ini meskipun dhaif, dikarenakan Maula Safiyah dalam keadaan dhaif, namun bisa naik kepada derajat hadis Abi Hurairah yang jayyid, bahkan menguatkan riwayat Abi Hurairah. Maka dua riwayat hadis Aisyah beserta hadis Abi Hurairah saling menguatkan kepada sahih li ghairi. Maka setelah kita mengetahui hadis ini sahih li ghairi, marilah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi hadis ini. Maka hadis ini barakallahu fikum jawaban tuntas dari permasalahan khilaf yang sering terjadi di negeri kita. Jika kita rujuk kepada negeri Yaman dulu, kita belajar di sana, dan negeri Saudi dan negeri-negeri yang lain, tidak ada khilaf di negeri mereka. Di negeri Yaman kami dapati tidak ada khilaf partai yang lain, kelompok yang lain, ormas yang lain di dalam Yaman sendiri. Ada yang besok, ada yang besoknya, ada yang kemarin, tidak ada. Dan begitupun di Saudi, dan begitupun di negeri-negeri Arab yang lainnya. Kenapa? Karena mengikuti sunnah ini. Dan kami pun di Indonesia yang mayoritas besar 95% kaum muslimin, maka kami memohon
kepada seluruh kaum muslimin agar mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa kata Nabi? Saumu yauma yasumunan nas. Di riwayat Aisyah, sumu yauma yasumunan nas. Puasalah kalian bersama kaum muslimin di negeri kalian. Maka jika ada ormas, kita tidak sebutkan namanya, sudah menetapkan dari sekarang kita puasa hari Rabu, ormas yang lain tidak mau kalah, kita hari Kamis. Memangnya apa? Ormas yang lain mengatakan kita hari Jumat. Lebih, pokoknya kita beda dengan yang lain. Ada ormas yang lain pingin beda, pokoknya apa? Hari Selasanya lah. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikhtilaf 4 hari masuknya puasa. Kenapa? Kenapa mesti ingin beda? Kenapa mesti ingin kelompok kita lebih menonjol, berbeda dengan kelompok yang lain? Karena tidak ada patokan kembali kepada sunnah, back to the sunnah. Maka kembali kepada sunnah, itulah jawaban. Maka oleh sebab itu, ditarjihkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa bahwa ucapan melaksanakan puasa dengan pemerintah itu adalah yang mendekati kepada sunnah karena berdalil dengan hadis tadi dari Abi Hurairah dan Aisyah. Dan kita ingin menyebutkan di sana banyak keutamaan memilih cara sunnah Nabi ini, yakni mengikuti pemerintah dan mengikuti kaum muslimin semuanya. Tidak ada khilaf. Sehingga kita maknanya menunggu. Di saat Selasa tanggal 29 menunggu khabar. Apakah pemerintah kita yang ada mereka MUI dan ada pada mereka menteri agama, mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah, maka kita sebagai rakyat menunggu. Di saat hari Selasa malam selesai dari bulan Sya'ban, masuk Ramadan atau tidak, ternyata diumumkan kita telah melihat hilal dari beberapa titik, maka diumumkan masuk Ramadan hari Rabu, otomatis direct kita melaksanakan sholat tarawih dan kita melaksanakan puasa esoknya. Atau jika diumumkan hari Rabu, mohon maaf kaum muslimin, semua di titik penjuru kami melihat hilal itu ternyata terhalang oleh hujan, oleh mendung. Maka ditetapkan sidang isbat Ramadan, bahwa Ramadan tidak bisa dilaksanakan hari Rabu. Lalu kapan? Hari Kamis sesuai hadis. Jika tidak terlihat hilal, genapkan Sya'ban menjadi 30 sehingga di hari Kamis. Ya sudah, di hari Kamis kita laksanakan. Tidak butuh kepada meninjau ormas yang ada. Dan bahkan jika kita pun ketua ormas dan ketua pondok pesantren mempunyai murid-murid dan pengikut, maka ikuti pemerintah. Itu sunnah Nabi. Dan kita tutup khutbah yang pertama ini dengan apa keutamaan dengan mengikuti sunnah Nabi? Banyak. Pertama, dengan kita mengikuti sunnah Nabi ini, puasa dan Idul Fitr bersama pemerintah dan rakyat kaum muslimin, pertama, mencegah perpecahan selama kaum muslimin, sesama kaum muslimin, dan menjadikan safan wahidan, menjadikan kaum muslimin satu saf, berbuka bersama, masuk Ramadan bersama. Dan itu adalah amalan dari Al-Quran, di mana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa sungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Maknanya persaudaraan itu terjalin dengan persatuan. Dan begitu pun di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa Al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal mu'minin wal mu'minin innal mu'minina lil mu'minina kal bunyan yashuddu ba'duha ba'd wa syabaka Rasulullah kama hada wa syabaka Rasulullah yadahu kama hada. Maka Nabi mengatakan, muslim satu dengan muslim yang lain itu saling membangun di antara mereka, saling mendukung di antara mereka. Maknanya dahulukan persatuan daripada perpecahan. Maka oleh sebab itu pepatah Indonesia mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai maknanya
bukan bercerai dari istri sehingga dijawab bercerai kawin lagi, tidak. Bercerai kita runtuh, ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, itu akan melemahkan kaum muslimin. Maka dengan mengikuti sunnah Nabi, kita mengikuti pemerintah kita, itulah penyebab yang baik, menyebabkan kaum muslimin di mana-mana hari Id satu hari sama. Masuknya bulan Ramadan di hari yang sama. Sholat tarawih dimulai sama. Menahan makan dan minum semua sama. Dan bahkan hari Id, hari kita berbahagia, sholat Id, makan-makan, itu pun di hari yang sama bagi kaum muslimin. Ini faidah yang pertama, mengikuti hadis tadi Nabi. Faidah yang kedua, taat kepada pemerintah hukumnya wajib. Maka pemerintah mengatakan hari Rabu terlihat hilal, puasa hari Rabu. Oh, tidak terlihat hilal di hari Rabu, berarti hari Kamisnya kita mulai puasa. Ikuti hari Kamis. Karena apa? Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa ati'ullah wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul kalian, dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian. Yang mana kita taat kepada penetapan masuknya bulan Ramadan, taat kepada kebaikan, bukan taat kepada kemungkaran. Karena kalau kita diajak kemungkaran, kita tidak taat. Seperti hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada pemimpin selama mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Maka penetapan bulan Ramadan kebaikan, maka wajib kita taat kepada pemerintah kita. Dan yang ketiga, keutamaan kita mengikuti sunnah Nabi tadi, berpuasa dengan pemerintah, berbuka dengan pemerintah, menyembelih sembelihan hari Idul Adha dengan pemerintah, adalah keyakinan kita. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, taat kepada pemerintah penyebab masuk kepada surga. Taat kepada pemerintah dalam masuknya bulan Ramadan dan dalam keluarnya bulan Ramadan hari Id adalah penyebab dari masuk surga. Seperti diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Sulaim ibni Amir dari Abi Umamah yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil di Jami' Sahih, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum wa sallu khamsakum wa adu zakata amwalikum wa sallu khamsakum wa ati'u dha amrikum tadkhulunal jannah au tadkhuluna jannati rabbikum. Maknanya, berkata Nabi di Hajatil Wada, wahai kaum muslimin, jika kalian taat kepada Allah dan jika kalian melaksanakan sholat 5 waktu kalian, dan jika kalian melaksanakan puasa atau membayar zakat kalian dan berpuasa Ramadan kalian, dan kalian taat kepada pemerintah kalian, di sini poin pendalilannya. Di saat pemerintah mengatakan hari Rabu masuk Ramadan, ikut. Oh, hari Kamis tidak terlihat hilal, hari Kamis Ramadan, ikut. Maka dikatakan di sini, barang siapa yang taat kepada pemerintah kalian, wahai kaum muslimin, maka kalian dipersilahkan masuk kepada surga yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka dari keutamaan kita mengikuti hadis, mengikuti pemerintah dalam penetapan bulan Ramadan dan penetapan bulan Syawal dengan hari Id kita dengan pemerintah, dan bahkan hari Idul Adha, yaum sembelihan, maka ini adalah jalan keluar dari perpecahan, jalan keluar dari ikhtilaf di antara kita. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yaghfira dunubana jami'an fastaghfiruh